Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan berupaya untuk memperpanjang kontrak Theo Hernandez di San Siro. Negosiasi akan dilakukan setelah sang pemain kembali dari masa liburan. Theo Hernandez saat ini sedang diberi libur tambahan oleh manajemen Milan dan pemain asal Prancis itu diperkirakan baru akan kembali ke Milanello pada akhir Juli mendatang. Dan saat Theo Hernandez kembali nanti, Rossoneri disebut akan membahas kelanjutan masa depan sang pemain di Stadion San Siro. Sebab jika mengacu pada kontraknya yang berlaku saat ini, masa kerja Hernandez akan habis dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, dua petinggi Milan yaitu Giorgio Furlani dan Giovier Moncada akan bertemu dengan Hernandez untuk menegosiasikan perpanjangan kontraknya. Calcio Mercato menulis bahwa Hernandez berkenan untuk diikat lebih lama oleh Il Diavolo Rosso. Namun, ex-pemain Atletico Madrid itu menuntut bayaran upah sama seperti yang diterima oleh Rafael Leao senilai 6,5 juta euro per musim atau sebesar 114 miliar rupiah. Pada kontraknya saat ini, bek sayap berusia 26 tahun itu menerima gaji tahunan sebesar 4,5 juta euro atau setara dengan 79,3 miliar rupiah. Keinginan AC Milan untuk memboyong Emerson Royal terhambat oleh keengganan Tottenham Hotspur menurunkan harga jual sang pemain. Emerson Royal disebut berminat untuk bergabung dengan Milan, namun di sisi lain Tottenham juga diklaim siap melepas pemain berusia 25 tahun itu. Milan dikabarkan sudah mengirim proposal kontrak pada Emerson. Ex pemain Barcelona itu pun diklaim siap bermain untuk 5 tahun ke depan di San Siro. Keduanya juga dilaporkan telah mencapai kesepakatan soal gaji. Emerson Royal akan dibayar 3 juta euro per musimnya oleh Milan. Namun sayangnya, niatan AC Milan untuk merekrut Emerson Royal kini mendapat halangan besar. Tottenham Hotspur masih belum bersedia melepas bek kanannya itu. Pasalnya, mereka tak mau menurunkan harga jual Emerson Royal. Mereka meminta bayaran minimal 20 juta euro. Kabar ini disampaikan langsung oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, di mana ia menyebut Milan sudah melepas penawaran sebanyak 2 kali, namun semuanya ditolak oleh pihak Tottenham Hotspur. Pekan ini AC Milan dikabarkan akan menuntaskan transfer Alvaro Morata dari Atletico Madrid dan setelah itu mereka akan fokus menyegel transfer 3 pemain lainnya. Seperti dilansir dari jurnalis Fabrizio Romano, AC Milan dilaporkan sudah berhasil menego Alvaro Morata secara personal. Ia siap bergabung dengan Milan untuk 4 tahun ke depan. Milan kemudian tinggal menghubungi pihak Atletico Madrid. Mereka siap mengaktifkan klausul rilisnya yang bernilai 13 juta euro. Pihak Atletico Madrid sendiri untungnya tidak mempersulit transfer tersebut. Mereka siap melepas pemain yang memang ingin pergi dari Civitas Metropolitano. Fabrizio Romano kemudian menyebutkan bahwa AC Milan akan bergerak cepat untuk menuntaskan transfer 3 pemain lainnya setelah menyegel transfer Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Yang pertama adalah Tammy Abraham dari AS Roma, lalu bek Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg, dan yang terakhir ada nama Youssouf Fofana dari AS Monaco. AS Roma dilaporkan meminta penyerang AC Milan Noah Okafor untuk dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain untuk Tammy Abraham. AS Roma sebelumnya dikabarkan jika harus menjual Abraham dengan harga minimal 17 juta euro untuk menghindari kerugian modal, sebab sang pemain saat ini memasuki 12 bulan terakhir dari kontraknya di Stadio Olimpico. Sementara itu, pihak Milan idealnya ingin mendatangkan Tammy Abraham dengan status pinjaman atau sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Meskipun Alexis Saelemaekers dan Luka Jovic sebelumnya disebut-sebut sebagai pemain yang bisa digait Milan untuk transfer musim panas ini, Roma dilaporkan telah meminta Noah Okafor sebagai bagian dari kesepakatan. Meskipun begitu, Rossoneri dilaporkan masih ingin mempertahankan Okafor yang masih dianggap sebagai anggota tim utama yang berharga bagi skuad Rossoneri.
Sejak kembalinya Zlatan Ibrahimovic ke AC Milan, banyak spekulasi muncul tentang peran yang dimainkan legenda asal Swedia ini di dalam klub. Dikenal dengan kontribusinya yang luar biasa di lapangan, kembalinya Ibrahimovic kali ini diiringi dengan tanggung jawab ganda, baik di Red Bull Capital maupun di AC Milan, memberikan kontribusi yang lebih dari sekedar performa di lapangan. Ketika pengumuman resmi tentang kembalinya Ibra disampaikan, disebutkan bahwa ia akan memegang peran ganda. Namun, rincian tentang apa yang sebenarnya akan ia lakukan tidak dijelaskan secara rinci. Seiring berjalannya waktu, penggemar dan pengamat mulai memahami lebih jelas tentang tugas dan tanggung jawab baru Ibrahimovic di klub. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Zlatan telah dipilih oleh Gary Cardinali dan Rossoneri sebagai frontman untuk agenda penting klub. Ini berarti Ibrahimovic tidak hanya berperan sebagai sosok penting yang memimpin di lapangan, tetapi juga sebagai duta dan wajah publik untuk AC Milan, terutama dalam situasi yang memerlukan komunikasi strategis dengan basis penggemar atau media. Dalam beberapa bulan terakhir, AC Milan menghadapi kritik dari penggemar terkait manajemen klub. Kehadiran Zlatan Ibrahimovic dengan reputasi dan pengaruhnya yang besar telah membantu memulihkan citra klub di mata penggemar. Zlatan Ibrahimovic menjadi jembatan antara manajemen dan penggemar, memastikan bahwa ada komunikasi yang lebih baik dan transparansi dalam keputusan klub. Peran baru Ibrahimovic juga terlihat dalam aktivitas AC Milan di bursa transfer. Sebagai seorang yang sangat dihormati dunia sepak bola, kehadirannya memberikan daya tarik tambahan bagi pemain-pemain potensial yang sedang didekati oleh Milan. Zlatan bukan hanya seorang mantan pemain legendaris, tetapi juga seorang mentor dan inspirasi bagi banyak pemain muda yang ingin bergabung dengan AC Milan. Paulo Fonseca telah berada di AC Milan selama lebih dari seminggu dan tampaknya sudah mulai dirasakan di dalam klub. Menurut laporan dari Pepe Di Stefano, jurnalis Sky Sport Italia, sinyal positif ini menjadi pesan yang sangat menggembirakan bagi Rossoneri. Ketika pertama kali diumumkan bahwa Fonseca akan menggantikan Stefano Pioli, ada keraguan dari sebagian penggemar. Kekhawatiran ini bisa dimaklumi karena belum ada pertandingan Milan yang dimainkan di bawah asuhannya. Namun seiring waktu, laporan dari dalam klub semakin menunjukkan perkembangan positif. Di Stefano yang sering berada di Milanello melaporkan bahwa suasana di klub sangat positif. Para pemain dan staf menunjukkan antusiasme yang besar terhadap metode latihan Fonseca. Salah satu aspek penting dari awal kepemimpinan Fonseca adalah keterlibatannya dalam perencanaan pasar transfer. AC Milan sedang bergerak untuk memperkuat skuadnya dan kehadiran Fonseca diharapkan akan mempermudah proses ini. Stok pemain Fonseca mungkin akan segera meningkat seiring dengan kemajuan yang dicapai Milan dalam bursa transfer. Secara keseluruhan, meskipun awalnya ada keraguan, laporan dari dalam klub menunjukkan bahwa Fonseca telah membuat dampak positif dalam waktu singkat. Dengan persiapan yang matang dan antusiasme yang tinggi, AC Milan siap menghadapi tantangan di musim baru dengan optimisme tinggi. Fonseca tidak hanya berhasil membangun hubungan baik dengan para pemain, tetapi juga mempersiapkan klub untuk bergerak di bursa transfer dengan strategi yang jelas. Jika tren positif ini terus berlanjut, AC Milan bisa berharap untuk musim yang sukses di bawah kepemimpinan Paulo Fonseca. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.